Itu kan bukan cuma di narkoba. Garam aja kita impor kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, Makassar dan sekitarnya. Kalau bisa sampai sejauh galaksi kali yang mendengar, yang menonton video podcast ini, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman yang menonton, terutama mungkin khususnya bagi teman-teman pengguna nafsa ataupun masyarakat umum secara umumnya, khususnya pengguna nafsa. Nah, di depan saya sudah ada Kak Santi. Beliau adalah peneliti yang selama ini aktif meneliti tentang narkotika dan HIV/AIDS, baik dalam skop nasional maupun Sulawesi Selatan dan Kota Makassar yang terkait dengan HIV dan nafsa. Jadi sekali pakai beliau, kayaknya saya tua sekali. Jadi kesannya kalau sekali saya juga mau soal mau belajar banget gitu. Apa kita bahas sih Kak hari ini kira-kira? Kalau saya lihat basic kita sih kita saya banyak dalam kita tentang masalah harm reduction, tentang apa namanya konsep-konsep harm reduction, memahami harm reduction, tujuan dan prinsip harm reduction. Kebetulan podcast ini kita memang adakan inisiatif dengan dukungan dari Breaking the Gap Menland untuk bagaimana isu tentang harm reduction ini bisa sampai ke teman-teman pengguna nafsa di Kota Makassar khususnya ataupun masyarakat umum secara umum bisa memahami tentang harm reduction dan bisa mengambil banyak petik informasi yang berharga bagi mereka ataupun keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, Kak Santi, terlintas semalam waktu saya coba kontak waktu ada waktu luang, saya ingin sekali membahas apakah konsep harm reduction saat ini masih relevan, metode konsepnya untuk digunakan, diterapkan dalam permasalahan narkotika baik di Kota Makassar, di Selatan ataupun di nasional perlindungan Padangata menurut dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Kalau menurut konsep harm reduction yang saat ini kan kalau nggak salah sudah berapa dekade ya harm reduction ini sudah lama ya. Dan dulu kan identikkan dengan penasun, pengguna narkotik. Nah sekarang dia sudah berubah kan. Banyak sekarang pengguna crystal meth atau sabu di Kota Makassar. Jangan di Kota Makassar, tapi di seluruh kota Indonesia mungkin lebih banyak pengguna sabu sekarang beralih. Jadi kira-kira menurut masih relevankah tidak ini konsep harm reduction digunakan dengan metode konsep yang ada sekarang ini sedang komponen itu untuk mengatasi permasalahan narkotika atau penyalahgunaan atau bisa disebut penggunaan bagi pengguna narkotika. Iya, kalau kita bicara harm reduction itu kan strategi ya sebenarnya. Yeah. Nah kalau kita bicara strategi harusnya dia itu bisa mengadaptasi dirinya dengan situasi yang sedang terjadi sekarang. Berarti kembali kepada orang-orang yang bermain atau yang menggunakan strategi. Jadi kalau ibarat alat, KR itu kan alatnya. Yang harus yang menjadi penting adalah orang yang pegang itu alat. Kan? Misalnya begini, kita mau bikin lubang. Di situ ada cangkul, ada linggis. Kita mau bikin lubang kan, dua alat itu bisa keduanya membuat lubang. Tetapi alat mana yang efektif? Alat mana yang paling efektif? Nah, di situ. Nah, kalau kita bicara HR, kalau ada strategi, dia itu alat. Berarti kita harus lihat, kayak tadi Farid bilang, sekarang itu penasun itu udah kurang. Iya. Maksudnya yang nyuntik utang udah kurang. Oh ya, saya dulu Kak. Mohon maaf, saya potong menceritakan. Hasil dari pemetaan SCP kemarin, Dinas Kesehatan Provinsi Selatan di Kota Makassar tinggal 268 kalau tidak salah orang yang menggunakan nafsa dengan cara disuntikan. Itu hasil dari survei yang dilakukan. Tapi ingat 268 itu orang. Iya. Jangan manusia. Saya tidak pernah. Saya dengar ya. Misalnya saya mau isu apapun kalau dia kesehatan. Kalau itu berhubungan dengan manusia, satu pun itu kita tetap
hal yang main-main. Sama saja kalau kita bicara angka kematian bayi, angka kematian ibu, itu kan harusnya nol. Tidak boleh minimal sekian, tidak boleh begitu. Karena iya, jadi mau dia tinggal 268 kayak, mau dia tinggal 10 orang, tapi tetap ada orang yang menyuntikkan narkotika ya. Nah, kita balik lagi ke HR. HR itu memang konsepnya tujuannya kan pragmatis toh. Ya, awalnya. Iya, dia pragmatis kan. Memang isinya memang begitu. Tidak, bukan untuk menghentikan seseorang menggunakan narkoba. Kalaupun kemudian masih banyak penolakan, ataupun mungkin orang berpikir orang yang mengerjakan harm reduction itu kayaknya justru mengajar-ngajarkan orang atau memfasilitasi pengguna narkoba untuk tetap menggunakan narkoba. Menarik. Nah, kalau kita bicara adiksi, itu kan tidak bisa juga kita langsung suruh orang yang berhenti sekarang. Sama juga yang merokok. Kenapa kemudian juga yang merokok kemudian disuruh makan permen dulu kayak dikasih? Kalau saya kasih contoh sedikit tentang rokok. Rokok sekarang orang ada wilayah-wilayah yang bisa merokok dan tidak merokok. Itu kan sama dengan pendekatan HRM, pengurangan dampak buruk, membuat orang kemudian terpaksa saya tidak merokok, karena di sini tidak bisa merokok. Ya, sama. Saya sudah tidak bisa nyuntik lagi. Saya ganti substitusi oral, walaupun rasanya tetap saya bisa juga merasakan hal yang sama. Ya sama hal-hal seperti itu. Karena sekali lagi bahwa yang kita hadapi adalah adiksi. Saya menarik tentang ini pemaparan penjelasannya. Saya ingat waktu saya ke Homeless Workout itu kan, asal dikasih motivasi saya untuk siapkan fisik muda supaya bisa bertanding dengan penuh fisik yang baik. Saya berarti merokok setahun juga kan, sampai sana. Tapi ternyata yang namanya adiksi, chronic relapse disease itu, yang kambuhan. Sampai ke Meksiko ternyata udara dingin, timbullah toleransi. Coba hisap alkohol sebarang untuk mengurangi dingin. Akhirnya berlanjut pulang dan sampai sekarang merokok lagi. Itu yang mungkin bisa dijadikan untuk diberikan pemahaman teman-teman bahwa sama tadi kita bilang menganalogikan bahwa tidak semua mungkin berhenti ke merokok, berhenti ke narkoba, kemudian langsung masuk di telinganya, masuk di pikirannya, masuk di hatinya, kemudian tahu gitu, ya kan? Karena memang ternyata kita lihat mungkin dari sebenarnya saja mungkin kita sebutkan kan sebentar. Saya lihat dari data BNPB proyeksinya itu setiap tahun naik terus dari dasar penelitian penggunaan narkotika di Sulawesi Selatan, dan Kota Makassar termasuk kota juga yang tertinggi penggunanya. Nah itu memang apakah saat ini terjadi seperti itu juga menurut hasil penelitian yang sudah kita lakukan selama ini? Iya, kalau kita bicara prevalensi saja di 2017 itu kan 1,95. Berarti prevalensi pengguna narkoba di Sulsel itu 2017 ya. Saya pakai data itu karena lebih pas gitu kalau kita lihat segala besar sampel dan sebagainya kan. Dan itu yang digunakan? Iya, itu 1,95%. Belum bicara per kelompok. Kalau kita bicara paling ini pelajar aja lah. Pelajar itu 24% pakai narkoba. Pelajar? Pelajar mahasiswa ke bawah? Pelajar mahasiswa ke bawah. Oh iya. Ya itu, jadi kita pikir gini, oke, kita bicara harm reduction dalam konsep untuk mengurangi dampak buruk untuk pengguna narkoba. Tetapi yang namanya program itu harus juga sejalan dengan advokasi toh. Kadang-kadang kita berpikir advokasi terakhir aja, kalau udah selesai. Padahal dia tuh harus berjalannya beriringan. Misalnya teman-teman yang menjalankan program misalnya metadon lah, metadon ya. Program metadon itu kan sudah bisa oral kan. Nah, program ini berjalan harus ada upaya advokasi untuk menjelaskan kenapa sih orang itu harus berganti. Kenapa boleh sih berganti? Kenapa boleh sih orang itu berganti? Berganti dari nyuntik ke orang itu bukan berarti dia tetap pakai narkoba, dia tetap disuruh pakai narkoba kan? Karena substitusi oral juga dia masih sama dokter kan, dosisnya itu diatur, ada monitoring dari tenaga kesehatan, ada dukungan dari keluarga. Yang hal-hal yang kecil itu yang mungkin tidak sampai di masyarakat, di penggunanya ini juga kan? Mungkin di penggunanya, ada juga yang mungkin juga di masyarakat ya. Jadi orang berpikir HR itu bullshit karena pengguna narkoba
Gitu. Betul. Ini menarik nih kan. Saya habis ikut dulu Pertemuan Nasional Foundation beberapa bulan yang lalu di Jakarta. Itu kalau tidak salah ada pandangan kontra terhadap harm reduction yang kita bahas waktu itu. Bahwa ternyata metode harm reduction itu sama saja kita ya substitusi itu yang tadi PTRM. Mungkin teman-teman saya bahas untuk PTRM itu adalah program terapi rumah metadon. Jadi teman-teman dulu yang menggunakan narkoba heroin dengan cara disuntikan dialihkan untuk oral di puskesmas dan itu legal di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan ada regulasinya. Itu untuk mencegah penularan HIV di kalangan pengasuhan. Nah, muncul waktu itu kayak di PNHR itu bahwa program penjelasan itu sama saja kita substitusi itu menempatkan pengguna nafsa ini dari jurang yang satu ke jurang yang lain yang satu, sama-sama juga akhirnya keluar dari kecanduan zat A masuk ke zat B, sehingga katanya itu dianggap tidak relevan. Kedua, program ini katanya sama saja kita memfasilitasi misalkan bergantian suntik steril segala macam, sama saja karena kita memfasilitasi mereka menggunakan narkotika. Jadi banyak pandangan kontra terhadap hak dasar itu di masyarakat. Nah, menurut pandangan dengan kontra seperti itu, apa yang salah sebenarnya kan? Nah, ini sudah lakukan ini berapa versi? Satu sebenarnya yang belum, yang memang kita semua lupa. Ya. Advokasi biasa kita cuma artikan bahwa kalau kita sudah datengin satu instansi, kita sudah ngobrol, itu sudah satu advokasi. Nah, atau kita bikin workshop, mengundang stakeholder, menjelaskan, itu bagian daripada advokasi. Satu kita lupa, kita tidak cuma melibatkan orang di luar sektor kesehatan. Misalnya dinas sosial. Dia dilibatkan dalam program itu, bukan cuma dia dilibatkan, dia kasih duit kita buat kasih supaya pecandu bisa bikin apa enggak. Jadi misalnya atau gini nih, kita bicara metadon lagi. Metadon itu kalau di puskesmas itu harusnya klien metadon dia harus reguler kan, dia dites. Tes urin maksudnya? Iya, tes narkoba. Karena dia mau memastikan dia tetap pakai apa enggak kan. Tapi pada prakteknya itu kan tidak terjadi. Itu saya riset sama PPKUI beberapa tahun lalu itu di 5 provinsi di Indonesia. Jadi hanya DKI yang punya seperti itu gitu. Jadi dia kliennya tiap berapa bulan dites gitu kan. Sementara kita di Makassar kita nggak punya. Puskesmas cuman cara memantaunya yang dilihat dari dosis. Sama mungkin ada kabar dari PL-nya atau dari keluarga yang melaporkan gitu kan. Padahal kalau kita bisa mengajak BNNP orang yang paling banyak punya lapesnya siapa? Iya, ada politika nasional. Mereka selama ini pakai buat apa? Buat tes urin. Saya dulu ada 100.000 pecandu reanimasi. Bisa gitu. Atau misalnya ada sekolah mau tes massal, itu kan palingan dipakai. Kenapa kita tidak ajak BNNP? Dia mengambil bagian daripada program ini di puskesmas. Nah, jadi kalau misalnya dia misalnya saya katakan udah 2 bulan, 3 bulan, terus saya harus tes kan? Puskesmas kan nggak tahu. Monitoringnya. Karena dari puskesmas, karena yang bilang kesini Ki, ini Santi mau dites, sini dia datang kan? Dia juga punya data kan ceritanya, dia dapat nih orang ini ada kayak gini. Terus puskesmas dapat monitoring kan? Saya sebagai klien juga merasa saya punya terpantau nih, saya tidak bisa macam-macam. Saya tidak bisa main dalam lain, saya harus dengan metadon gitu. Karena banyak pecandu pasti pikirannya mencari segala cara supaya bisa keluar daripada itu. Nah, itu yang saya rasa mungkin ada entah kayak sektoral atau apalah yang kayak gitu. Tetapi sekali lagi di Makassar saya lihat kelemahannya di situ. Di hampir semua isu ya. Kita merasa advokasi itu gitu. Kita sosialisasi, kita ngobrol, datang pejabat, kita workshop, itu udah advokasi. Padahal advokasi itu berjalan terus. Dan bukan jangka waktu pendek. Bukan jangka waktu pendek. Dan maksudnya sampai kita katakan advokasi itu berhasil, kalau kita punya target dari advokasi itu mau terlibat dengan sukarela merasa ini juga urusan saya. Bukan cuma urusan BNN, dinas kesehatan, semua urusan ini
harusnya sampai di situ. Yang menjadi bolong di HR itu kita terlalu asik bermain sendiri dengan program ini, karena ya masih ada support, masih ada segala macam, dan kita udah amat lah orang mau bilang kita apa, yang penting kita bekerja. Padahal nggak boleh begitu. Kita tidak membobokan, dan apa ada istilah kadang saya dengar itu masturbasi sendiri gitu, terlibat sendiri dengan program yang dilakukan gitu. Padahal kita harus bersinergi untuk bagaimana. Biasa, misalnya kalau ada orang yang sampai saat ini masih menganggap HR itu bullshit, ya itu salah kita. Gitu? Iya, salah kita. Salahnya gimana? Kenapa kita asik sendiri? Coba saya contoh. Hari malam perundangan AIDS. Yang datang siapa? Ya komunitas, komisi perlindungan AIDS, ke orang-orang yang berprogram di Sulawesi AIDS. Yang arisan kita aja kan. Jadi masih ceritanya masih eksklusif gitu ya. Baik, bagaimana caranya orang mau peduli sama kita, orang kita nggak mau membuka diri? Padahal ini harusnya kita sudah harus inklusi gitu. Iya, harus seperti itu. Ajak orang, jadi pada tidak orang sudah pernah dengar metode dia tidak akan berpikir metode itu narkoba saja. Oh ternyata metode itu program ini. Gitu. Ini menarik. Karena kan kita tidak mungkin terus bikin penyembuhan ke kiri ke kanan, itu kan tidak mungkin kan. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan corong-corong lain untuk bisa mengedukasi yang lainnya. Karena kita nggak punya sumber daya yang cukup banyak. Oke, baik. Sekarang kembali ke masalah apakah masih relevan konsep penerdasan digunakan saat ini? Apa tidak? Tren penggunaan, kita tahu semua lah bahwa sekarang peralihan penggunaan itu lebih banyak menggunakan crystal meth atau sabu. Asli dari zaman kami pun juga di 22 melakukan program dengan mainline dan drinking games, bahkan juga dukungan dari Elton John dan melalui Cemara, itu umur 35 tahun bawah dan 60% kita jangkau. Itu rata-rata menggunakan juga crystal meth sabu. Nah, tidak mungkin juga kan ini dialihkan di hayo atau dirujuk di referral atau puskesmas itu di metode. Sementara BO-nya metode definisi misalnya ada gitu kan, pengguna heroin, pengguna opiat gitu begitu. Nah mungkin dia kemudian harus menggunakan metode, sementara dia biasanya adalah pengguna crystal meth gitu atau pengguna sabu. Nah ini saya sangat miris melihat banyak teman-teman pengguna sabu juga merasa saya nggak butuh pelayanan kesehatan, saya nggak butuh pendekatan harm reduction segala macam, karena saya merasa baik-baik saja gitu. Padahal dari scoring yang kita lakukan melalui ASES segala macam, kita termasuk juga kita lakukan individual risk assessment, saya tadi bisa berisiko dengan masalah HIV ataupun hepatitis. Itu didukung dengan hasil IPBES ya waktu itu 2017 ya, bahwa sekitar 2,9% ya. Jadi kalau dikeluarkan pengguna dari 250 responden, kalau dikeluarkan yang punya riwayat genetik, yang kebetulan yang mengeluarkan itu ada 2,9% betul kan, atau 3% lah, yang prevalensi HIV-nya. Hepatitis sih malah tinggi ya, ada yang saya. Nanti mungkin kita bisa jelaskan. Nah itu yang saya maksudkan. Apakah bagaimana ini kita menggolong ini teman-teman pengguna sabu, apalagi yang masih remaja, masih muda dan pasangannya. Karena sekarang kita sudah dengar juga istilah chemical sex, sengaja menggunakan narkoba, ini sabu melakukan dengan seks. Mereka ternyata beberapa saya tanyakan itu oleh negara tidak paham bahwa saya kalau pakai sabu jadi menambahkan tidak tertular di HIV, itu semuanya menyuntik begitu. Padahal sebenarnya semua ada resiko-resikonya gitu. Nah menurut Kasan bagaimana dengan yang terjadi dengan penggunaan khususnya crystal meth yang sabu ini di Kota Makassar? Sebelum saya jawab, saya mau tanya. Itu nyampe nggak ke pengguna sabu bahwa mereka itu ternyata juga berisiko menggunakan penyakit lain? Itu ya kita sampaikan. Ya yang sekarang sudah udah ini kan. Kalau dilihat ininya trennya, penggunaan itu ATS itu kan memang naik kan sekarang. Naik sekali. Kita tidak bisa menafikan bahwa itu juga menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Dan juga bisa menularkan penyakit juga. Gangguan mental juga. Kita pakai kalau bicara HR dulu ada.
itu karena HIV tinggi di kalangan perasun kan. Nah, kenapa kita tidak pakai cara berpikir HR? Jadi mulai kenapa sih orang sekarang pakai sabu? Selain karena misalnya kebakaran. Kenapa orang sih pakai sabu? Apakah itu menjadi bagian daripada gaya hidup? Kan? Atau kayak itu tadi, atau yang lain? Apakah itu menjadi bagian daripada gaya hidup? Terus pertanyaan yang kemudian, kenapa sekarang orang harus pakai sabu untuk bergaya hidup yang lebih keren lah dibandingkan yang lainnya? Lifestyle gitu maksud kita. Karena kan kalau saya lihat di pemerintahan yang pakai sabu kalangannya yang di atas sini lah, gitu kan. Walaupun yang bawah juga banyak. Gitu. Ada masalah apa? Apakah memang masyarakat kita itu kondisinya sekarang mencari yang berisiko buat gaya, kan? Atau mungkin ada tekanan-tekanan di masyarakat, kemudian orang merasa saya perlu barang ini karena saya stres sekali. Gitu. Merokok kayaknya udah nggak lepas. Yang lain saya nggak bisa. Misalnya saya minum alkohol, saya nggak bisa karena kayaknya bawaannya kalau minum alkohol nanti ngamuk, nanti apa gitu kan. Jadi itu yang mungkin kita perlu apa namanya? Ya kan namanya konsep itu kita harus lihat tuh situasi yang ada sekarang kan. Misalnya kalau kita bicara Makassar, kita harus lihat dong bagaimana situasi di lokal, bagaimana kemudian kearifan yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan itu bisa membuat orang-orang di Sulawesi Selatan merasa bahwa saya ini cukup oke, walaupun saya tidak pakai sabu. Jadi saya ini orang Sulawesi Selatan, nggak main yang begitu karena kita punya hal lain yang bisa dibanggakan. Kegiatan apa kemarin kita bilang keren tanpa narkoba. Itu kita kegiatan di mana itu kita bikin kegiatan itu hari kita bikin coach keren tanpa narkoba. Tidak harus diulang saya lupa kegiatan yang kemarin kita mau acara UNHAS itu yang tulis wakil ibu gubernur bikin acara kita disuruh pemaparan materi. Ada quotes itu saya baca keren sekali di depan itu. Tapi itu mungkin untuk bagi kalangan teman-teman yang belum Amerika. Ya itu juga sebenarnya jadi PR karena kan kalau bicara narkoba, pengguna narkoba sama yang belum pakai kan lebih banyak yang belum pakai. Masa kita mau mengurusi saja ini yang udah pakai, kan orang udah ada nih. Bagaimana dengan yang jadi kita menunggu saja nih adanya kalau begitu kita menunggu saja orang pakai narkoba. Jadi berapapun uang itu nggak akan habis, nggak akan cukup karena kita tidak pernah mengurusi yang belum pernah pakai. Tapi kan yang tadi kita bilang 268 itu kan manusia juga, Iya. Saya tidak bilang bahwa itu orang-orang itu tidak bisa diurusi, tetapi program HR itu kan dia harus seiring dong dengan sama mencegahkan. Jadi kalau kita pencegahan itu ada namanya 5 level of prevention. Yang pertama itu health promotion. Health promotion itu sama sekali orang yang belum pernah penyakit atau narkoba apapun sama sekali belum pernah. Kemudian kita ada early diagnosis and treatment. Jadi kalau misalnya udah pakai narkoba berarti dia baru pengguna baru kan? Apa nih yang harus dilakukan? Dia harus diedukasi dong, jangan sampai jadi pecandu kan? Terus ada specific protection. Berarti spesifik kalau misalnya dia udah pakai jarum nih, dia harus diubah nih perilakunya. Jangan sampai dia nyakit terus atau jangan sampai dia bersharing jarum. Sudah nyerati sterilisasi, sterilisasi tidak menggunakan cara yang steril, tidak menggunakan dengan cara disuntikan atau bisa. Terus kalau sampai yang nyuntik jangan disatu itu terus makanya, itu kan itu semua maksudnya terus ada yang terakhir itu rehabilitasi, yang keempat itu pembatasan kecacatan. Jadi jangan sampai dia cacat gitu kan. Nah, sudah permanen maksudnya. Iya. Jadi yang namanya jadi yang namanya pencegahan itu tuh spesifik. Nggak bisa kita bilang kita penyembuhan itu pencegahan. Karena di
tidak sharing jarum itu juga pencegahan kan? Kita ajar ya harus pakai jarum steril itu kan juga pencegahan. Tapi problem terjadi bahwa kita fasilitasi segala macam. Contoh juga ini kan, kita ada di Indonesia pendekatan demand supaya sampai sama ambulans. Nah, para penegak hukum itu kebanyakan punya mindset rasanya tidak ini bertentangan dengan hukum. Jadi mereka lebih banyak menggunakan bapak ibu penegak hukum lebih banyak pendekatan tentang supply dan demand gitu. Memutus demand tentunya akan berdampak dengan supply itu. Tetapi kan faktanya yang tadi kita bilang tidak seramai orang saja belum tentu mau berhenti. Dan didukung dengan hasil penelitian yang sering dilakukan juga dan ada proyeksi BNPB misalkan itu naik terus setiap tahun. Itu yang membuat saya bingung kan. Maksudnya iya karena apa yang salah gitu karena apa yang perlu kita lakukan ini konsep baru HR terhadap tren penggunaan sekarang itu bagi penasihat hukum. Iya karena itu tadi kita tuh tidak paripurna. Puasa. Itu tidak paripurna. Karena misalnya kayak tadi kita pakai metode aja lah. Kita tuh bila metode cuma dia substitusi orang. Udah titik. Tidak ada penjelasan konkret. Tidak ada apa-apanya tuh kenapa. Bahwa ini akan menyebabkan kecanduan juga. Ini segala macam. Kenapa orang harus substitusi orang? Terus kalau misalnya kita bicara pengguna jasa narkoba lain, apa yang harus kita lakukan? Kalau dia misalnya hepatitis, resikonya hepatitis. Itu edukasi hepatitisnya tuh mana? Mana itu barang? Jadi orang cuma berpikir HR itu pokoknya memfasilitasi pengguna narkoba. Padahal itu ada konsep pencegahan di dalamnya. Itu kita kurang. Itu harus diberi edukasi ke masyarakat ya tentang itu Kak ya. Oke. Nah, menarik ini Kak dari masalah konsep yang berdasar. Nah, saya ada satu kontra di kalangan masyarakat yang menggelitik kadang hati saya sebagai aktivis atau lembaga organisasi yang fokus di soal redaksi. Mungkin Kak Santi setuju atau tidak nanti setelah kita lihat menganggap bahwa konsep HAM redaksi itu berpihak pada korporasi asing akhirnya berdampak pada politik pengadaan alat-alat pencegahan atau segala macam. Kedua, yang tadi kita sebut kearifan lokal Kota Makassar. Ini tidak sesuai dengan redaksi ini tidak sesuai dengan konsep kearifan lokal dan budaya kita sebagai adat yang masih ketimuran gitu di Kota Makassar. Dan ketiga, masalah redaksi ini yang akhir-akhir ini saya melihat sudah mulai makin banyak ditinggalkan oleh mungkin dukungan dari berbagai negara donor sehingga mungkin mereka memang sudah keberhasilan gitu menekan penularan HIV di pengguna heroin gitu. Tapi kan kita perlu menjawab bagaimana pengguna nafsa umum lainnya, terutama misalkan Istamet sabu atau pengguna nafsa umum lainnya gitu kan. Ini nanti akan kita ulas sebentar kan. Kita perlu beri kayak dulu ini, kayak dulu kita perlu bernapas sedikit lah untuk supaya kita bisa melanjutkan lagi diskusi. Bagaimana kan? Boleh? Oke. Sip, teman-teman. Sebentar kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini mungkin kita beri aja 5 menit, 10 menit. Kalau saya sih untuk alisam untuk merokok gitu dan mendapat inspirasi. Tapi kesehatan jadi saya nggak perlu baca rokok kayaknya coba pas pasar. Oke, kita beri dulu guys. Oke, kita lanjut lagi tentang tadi pertanyaan terakhir, 3 pertanyaan terakhir yang itu saya dapat dari pemaparan masalah pandangan kontra terhadap Hammerdassen yang 3 poin tadi itu, bahwa Hammerdassen katanya berpihak kepada korporasi asing yang berdampak pada penjualan alat-alat pencegahan pengadaan. Itu benar apa enggak sih? Saya juga masih menganalisa gitu. Kedua, masalah tentang tadi kita singgung kearifan lokal gitu. Tidak sesuai dengan kearifan lokal dan budaya kita karena metode ini dari luar, negara luar gitu. Dan ketiga yang perlu kita yang saya mau lihat pandangan tentang
dengan tren penggunaan yang sudah beralih ke kristal atau sabu ini masih relevan tidak konsep formulasinya harus dilakukan di Indonesia ataupun di Kota Makassar secara khususnya gitu kan. Mungkin bisa kita bantu kami untuk menjelaskan. Iya, kalau soal pengadaan barang apa segala macam yang dari luar kemudian mungkin jadinya kita apa lagi namanya terbantu dengan pihak asing kan, itu kan bukan cuma di narkoba. Garam aja kita impor kok. Apa garam tak kurang asin gitu? Kita garam itu 90% garam itu kita impor dari Australia. Garam tak kurang asin kan? Soalnya di laut. Nggak tahu kan, makanya apa lagi namanya kita nggak usah lah saya rasa memikirkan hal-hal yang seperti itu. Kita fokus lah apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba ini, baik buat mereka yang sudah menjadi pecandu atau mereka yang mungkin baru mau coba-coba pakai atau yang belum sama sekali tahu narkoba ini barang apa. Harus terintegrasi semua ini informasi. Ini harus, dan itu kelompok-kelompok itu punya treatment yang beda-beda loh, tidak bisa sama. Oh ini kayak konsep rehabilitasi gitu, dan semua saat itu sama dengan metode pendekatannya. Nah itu kalau kita bicara HR, HR itu ada beberapa komponen kan. Tidak semua pecandu itu ambil komponen itu semua. Karena kalau kita bicara adiksi, katanya lebih pada masalah psikologis dan masalah kesehatan tentunya. Tiap-tiap individu itu kan punya karakteristik yang berbeda, ya kan? Tujuan menggunakannya juga berbeda. Nah, makanya kan HR kemudian memberikan pilihan-pilihan, walaupun dia tujuan-tujuannya adalah membuat orang berhenti menggunakan narkoba. Dia diajarkan seperti itu. Tetapi kan ada step-step yang bisa dipilih setiap orang yang bermasalah dengan kecanduan narkoba gitu lewat pendekatan. Dan monitoringnya yang tadi kita bilang itu harus kuat dilakukan oleh pelaksana. Kalau kita tidak, kalau salah satu komponen HR itu kan rehab kan. Kenapa tidak semua pecandu langsung rehab aja? Pertanyaan selanjutnya, adakah konsep rehab di dunia ini yang menjamin keberhasilan seseorang begitu selesai rehab itu pasti berhenti pakai narkoba? Saya belum pernah baca ya, karena itu pasti ada in and out-nya, kan? Walaupun akhirnya ketika proses seseorang itu udah rehab, kemudian masuk lagi, harus ada treatment ini lagi, karena itu masing-masing orang itu beda karakter. Jadi pendekatan itu juga ada treatment yang harus dilakukan terhadap orang yang sedang menjalankan rehab. Nah, bicara tadi soal sabu, kan? Itu kita pernah tanya enggak? Kira-kira kenapa ya sekarang orang-orang memilih barang itu? Kan? Ketika misalnya kita tahu, penyebabnya ada di sini, gitu. Barulah kita berpikir, strategi ini yang bisa kita gunakan. Berarti kita harus cari akar permasalahannya dulu. Iya. Kalaupun misalnya kita bilang, kenapa itu tidak sesuai dengan kearifan lokal, kita ambil semua dari luar, gitu kan? Tidak ada di dunia ini sekarang yang baru. Tidak ada, ilmu itu kan berkembang dengan cepatnya. Semua pasti mengadaptasi. Orang di Eropa mungkin bikin apa, gitu. Kita juga mau, tapi tidak sesuai. Coba mari kita sesuaikan. Makanya tadi saya singgung soal kearifan lokal. Riset saya baru-baru tentang di kelompok anak-anak SMP yang memang belum pernah sama sekali menggunakan narkoba. Itu saya coba lihat saja berdasarkan laki saja sama perempuan lah, gender aja. Laki-laki itu cenderung melakukan kegiatan beresiko dibandingkan perempuan. Dia menganggap sesuatu yang beresiko, hal-hal yang beresiko itu tidak beresiko buat dia. Persentasenya berapa persen? Saya tidak ingat pastinya, tetapi laki-laki lebih besar laki-laki. Perempuan itu lebih mau memproteksi dirinya dibandingkan laki-laki. Coba kira-kira kenapa? Kalau orang Bugis Makassar ada konsep rewa, ya kan? Ya, pembuktian diri. Siri nama cek gitu ya. Rewa. Misalnya ini cowok itu kalau cowok tidak berani, misalnya begitu.
kalau dia ada sahabat-sahabat di rumah, nggak pernah main keluar. Iya, bencong ini, karena nggak pernah keluar rumah, kan begitu kan? Nah itu yang harus diubah. Karena sesungguhnya kearifan lokal itu berani, bukan cuma dia berani melakukan beresiko. Kenapa dia berani di situ? Dia berani bertanggung jawab. Dia berani berkata yang benar. Dia dia mengedepankan kejujuran. Asik. Ya. Dia berani menunjukkan ini pilihan saya tidak bisa dipengaruhi orang lain. Itu berani, itu rela, bukan rela salah-salah. Itu kan bukan seperti itu. Jadi kembali kita dudukkan konsep berani, rela, laki-laki Bugis, laki-laki Makassar itu seperti apa? Itu kan yang banyak sudah bergeser sekarang ini, kan terutama mungkin di kalangan anak muda gitu untuk itu. Sementara anak muda itu kan selalu butuh pengakuan dari lingkungannya kan, apapun caranya itu kan. Dari komunitasnya. Iya, pokoknya saya kan semua mau mengaku, mau eksistensi diri. Semua mau saya ini ada. Iya. Saya diakui di komunitas saya. Itu kan manusiawi sebenarnya. Kita mau orang tahu bahwa saya ini ada. Urusan keberadaan saya ini bermanfaat untuk orang lain atau tidak itu urusan belakang. Yang penting orang sudah tahu bahwa saya ini ada loh di lingkungan itu. Nah caranya itu bisa macam-macam. Nah itu yang edukasi untuk itu memperkuat karakter atau membangun potensi-potensi yang ada di setiap individu orang. Kan tidak semua orang itu jelek. Tidak mungkin Tuhan menciptakan orang itu jelek kan? Semua orang itu punya potensi. Sekarang apakah potensi itu kemudian bisa diarahkan ke yang baik atau yang tidak? Tinggal di situ kan. Kalau kita bicara sosial narkoba, mungkin sudah hatam semua itu anak-anak saya yang terakhir juga pengetahuan mereka soal jenis-jenis narkoba pokoknya hatam lah. Tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi bahwa dia harus memilih ikut teman pakai narkoba atau dia dijauhi temannya, itu dia pusing. Ya? Terus ketika dia dikasih obat ini bisa obat dia bilang kenapa itu Kak obat-obatan itu kok bisa masuk narkoba? Padahal kan itu dijual di warung-warung. Itu kan kita tidak ditangkap polisi. Berarti ada yang salah ketika kita melakukan sosialisasi. Segala sesuatu yang kemudian digunakan bukan sesuai pada tempatnya, tidak sesuai untuk peruntukannya, itu bisa masuk penyalahgunaan. Tidak sesuai dengan jumlahnya, tidak sesuai dengan namanya, tidak sesuai. Iya, masa kita tidak sakit kepala terus minum obat sakit kepala? Minum saja obat sakit kepala itu bawa langsung atau minum itu kan tidak boleh kan? Itu yang kurang. Yang ada cuma ya tapi itu tadi memang pekerjaannya akan berat. Kadang-kadang orang berpikir gampang sekali gitu kalau sosialisasi. Kan kita tinggal bicara saja penjual obat tuh. Kita penjual obat ceritanya, tapi kita tidak pernah berpikir targetnya itu siapa? Ya itu yang terus apa yang perlu, apa yang dibutuhkan sih sama target ini? Itu yang menjadi refleksi kami juga lah sebagai lembaga organisasi berbasis komunitas yang selama ini karena kami itu di situ mungkin kami perlu belajar lagi lebih lebih baik mengidentifikasi audiens ketika kita melakukan sosialisasi terkait narkotika. Karena sebenarnya walaupun kita, menurut saya, walaupun kita menyasar tentang mungkin masyarakat umum, ibu-ibu rumah tangga segala macam, tentang preventif, tentang jangan menggunakan narkotika segala macam, harusnya kita juga masukkan sisihkan tentang informasi yang reduction gitu. Harus memasukkan informasi tentang preventif, promotif dan itulah segala macam ya kan, harus masuk gitu. Nah itu kadang kita yang terbawa arus mengikuti kondisinya ini kayaknya cocok kalau kita bahas reduction, nanti kita akan secara dengan pertanyaan kita segala macam. Berarti memang yang tadi kita bilang lubang besarnya adalah kita belum terlalu masif melakukan edukasi harm reduction, manfaat, prinsip, tujuannya itu kepada seluruh masyarakat luas.
bukan cuma penggunanya. Iya, kita juga tidak, maksudnya mungkin kita masih malas membuat sebuah kegiatan kampanye. Jadi bikin kampanye itu kan sebenarnya ada ilmunya, kan? Tidak sembarangan kampanye gitu. Begitu kita tuh belum. Apalagi kampanye di sini ada testimoni hadirkan penggunanya atau hadirkan pengguna yang sudah akhirnya menggunakan kemudian jadi wadah. Saya kan nggak setuju banget kan, Mas. Saya dulu menggunakan narkotika, berantakan hidup saya. Sekarang saya sudah menggunakan narkotika, hidup saya sudah lebih baik segala macam. Ya iya benar. Maksud saya. Adanya bukan di situ. Iya, tapi berarti kan ada sekat-sekat bahwa dia orang menggunakan narkotika itu, ya apa namanya, sama masyarakat lah gitu. Itu perlu. Padahal mereka juga manusia kan kita bilang. Perlu kita perhatikan. Yang harapannya kita bisa jalan kampanyenya dia bisa akhirnya bisa alhamdulillah kalau akhirnya bisa total vaksin ya gitu, berhenti dari penggunaan narkotikanya gitu. Itu yang kadang mungkin kita jadi lagi proses belajar kan itu yang iya, coba inilah apa namanya, ini kita perlu kalau kita tadi tarik di awal lebih detailnya apakah hari ini masih relevan. Mari kita coba lihat bersama-sama apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk Kota Makassar untuk penyalahgunaan narkoba itu, menghentikan penyalahgunaan narkoba itu apa sebenarnya yang dibutuhkan. Dan yang penyalahgunaan narkotika apa metode yang pas gitu, dari segi anamnesa misalkan. Iya, karena sekarang jenisnya sudah beda. Iya. Jenisnya sudah beda. Terus kemudian sekarang dapat barangnya lebih gampang kan? Dibandingkan dulu. Itu kan kita harus lihat. Oh, sekarang modelnya kayak begini. Berarti kampanyenya, informasinya bukan begini lagi gitu kan. Jadi harus inovatif, terus harus berkembang. Dan satu lagi, kita tuh jangan merasa pintar sendiri, jangan merasa sibuk sendiri. Mas, ya saya bilang, akhirnya klimaks sendiri dengan programnya masing-masing. Perlu kolaborasi. Coba, kalau kampanye ya, kalau kita bicara SKPD, yang urusannya bagi-bagi informasi siapa? Banyak Kominfo, segala macam. Kominfo yang paling pas. Dia punya semua resources. Kalau Kominfo selama ini diajak. Jadi kita jangan menghabiskan energi mengerjakan semuanya. Ya? Kalau untuk kampanye, ya suruhlah orang lain. Atau misalnya gini aja deh, mendesain poster misalnya. Ya kan itu ada orang yang pintar bikin begituan. Kita cuma bilang saya mau. Betul, konsepnya seperti ini. Saya mau informasinya penangannya ini ya. Coba kamu buat. Kan pasti lebih pintar daripada kita. Karena dia ahlinya di sini. Ya dan kita bisa memikirkan hal yang lain. Bukan urusin itu. Enggak lagi dari awal sampai semua kita ya. Akhirnya tidak substansinya tidak dapat di masyarakat gitu. Dan yang menjadi keuntungan ketika kita melibatkan orang lain yang banyak yang lain yang di luar daripada kita punya program atau ceritanya, kan kita mau edukasi secara tidak langsung. Iya, akhirnya mungkin dia tanya-tanya. Iya. Apakah ini? Contoh, ini teman-teman yang terlibat di Tipon biasanya saya berusaha sekarang melibatkan segala program yang ada di PKNM atau Barat ini dari teman-teman di luar komunitas. Ini saya minta bantuan dari teman-teman IO untuk mendesain segala macam, Mereka akhirnya bertanya, ini kan apa ini ya berlangsung? Apa ini kan lembaganya apa? Ini jelaskan lah, begitu kayak. Ini kan harapannya dengan satu orang pun itu pasti akan sampai ke orang teman-teman yang lain di kawasan yang lain. Sehingga kita secara pelan-pelan kita akan mengeksklusifkan barang ini lebih luas. Kalau kita bicara karakteristik pengguna narkoba saja kan sudah berbagai kalangan. Kok kita tidak mengajak berbagai kalangan untuk menyelesaikan masalah ini? Kita tersibuk selama ini sibuk sini yang tadi saya bilang. Makanya kalau misalnya kalian bilang kenapa kita bergantung dari asing apa segala macam, ya karena kita sendiri yang bergantung. Terlalu dinabobokan ya. Sementara advokasi kita tidak berjalan untuk bagaimana pemerintah daerah itu juga ikut berkontribusi melakukan pengadaan, penganggaran untuk program-program Amda Akses, program AIPS, program yang lain-lain. Iya, riset saya tentang kebijakan HIV beberapa tahun lalu itu, saya sebenarnya sempat
agak ditampar sedikit rasa-rasanya, karena saya wawancara salah satu pejabat dari Jakarta Makassar, saya bertanya bagaimana Pak kontribusi dukungan Pemda misalnya dalam hal ini untuk pendanaan program. Jawabnya gini, Pak, program ini itu kan banyak sekali uangnya dari luar. Itu pada saat itu saya tidak menyalahkan dia, saya menyalahkan diri saya sendiri. Berarti selama ini masih banyak kita tidak ngapa-ngapain hasilnya kayak gini. Terlepas dia orang baru, ternyata kita, berarti banyak. Saya bisa tangkap lah. Akhirnya diskusi ini kita banyak berefleksi diri, begitu bagaimana mengedukasi yang reduction ataupun preventif terhadap orang-orang yang menggunakan narkotika segala macam itu supaya lebih masif dan lebih inklusif kan. Nah terakhir kan, saya tergelitik juga dengan mengikuti ada statement dari Mas Riki waktu itu, bukan statement presentasinya gitu tentang analisisnya bahwa pandangan pondok terhadap reduction kita. Program madrasah katanya bisa menciptakan meningkatkan jumlah pengguna nafsu baru. Itu kalau kita bagaimana maksudnya itu? Ya berarti dia nggak tahu. Sekarang begini, apakah peraturan menggunakan helm itu mengurangi jumlah kecelakaan? Helm lebih bagus. Ya kan? Pakai sepeda segala macam. Itu mengurangi, tapi kan itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko orang mungkin mati atau apa ketika dia kecelakaan. Kan namanya pengurangan dampak buruk. Pakai yang klik gitu, pakai safety belt itu sudah juga. Nah, yang namanya upaya kalau secara global itu untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba ada harm reduction, bukan cuma harm reduction kan, ada supply reduction juga, ada demand reduction juga, itu kan juga harus berjalan beriringan sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang bilang begitu ya bilang aja, batu-batu maka kurang baca, maka kurang nonton TV, gitu bilang aja, gitu kan. Nah, terakhir ini Kak, pandangan sebagai Kak Santi sebagai peneliti yang sudah lama berkecimpung di melakukan riset di narkotika bersama dengan Badan Narkotika Nasional segala macam, pandangan kita terkait tren penyalahgunaan sekarang yang sudah marak menyentuh seluruh aspek kehidupan umum, gender segala macam, aktivitas seksual, terutama yang kaitan sama seksual penyakit. Dari segi basic peneliti, kesehatan masyarakat, segala macam aktivis, ya saya tidak bisa menyampaikan bahwa Kak Santi adalah juga aktivis lama misalnya yang belajar. Apa yang perlu kita simpulkan untuk bagaimana program harm reduction terintegrasi dan seluruh program-program termasuk kepada Bapak Ibu penegak hukum? Sebenarnya itu kalimatnya kayak mari kita menyelesaikan masalah, bukan cuma menyelesaikan pekerjaan. Berarti menyelesaikan masalah, tapi bukan menyelesaikan pekerjaan. Karena ceritanya kalian bekerja toh di program ini kan, teman-teman yang lain juga bekerja di program yang sama. Itu kan kalau program ada harus seperti A, B, C, D, waktunya segala macam. Cuma ngejar itu kan. Indikator-indikator yang mencapai itu menyelesaikan masalah atau tidak? Kita harus kembali ke sana. Kita ini mau menyelesaikan masalah atau cuma menyelesaikan pekerjaan? Ini pertanyaan yang kalau mengaku sebagai aktivis, itu batasnya itu harus beyond daripada diri kita sendiri. Karena harapan masyarakat itu lebih besar ke kita yang ceritanya aktivis dibandingkan sama bapak-bapak yang mungkin jadi pejabat. Harapannya itu lebih besar sama kita. Jadi kalau punya orang LSM bilang perlu sekarang ini LSM kurang supportnya dan lainnya itu kurang, yang namanya CSO itu kan awalnya bekerjanya voluntary atas kemanusiaan. Kita kemudian bekerja karena kita merasa ada hal yang tidak bisa
dijalankan oleh pemerintah kan, balikin dong ke situ. Oke. Kan kita pertamanya tuh mau menyelesaikan masalah. Iya. Kenapa sekarang kita kerja ya? Kenapa kita sekarang sebenarnya programku ini harus itu. Mari selesaikan masalah. Jangan hanya menyelesaikan pekerjaan. Mantap sekali. Luar biasa. Ini menjadi introspeksi juga. Sekali tamparan bagi saya juga. Mudah-mudahan ini bisa menjawab juga saya dan teman-teman PGNM dan teman-teman yang bergerak di isu pendapat dan IPS. Supaya kita makin berkolaborasi, terutama juga makin memberikan edukasi. Paling penting tadi saya sebutkan bahwa memberikan edukasi juga itu, walaupun kita ranahnya preventif, kita masukkan sisipkan informasi harm reduction gitu, supaya masyarakat itu mulai terdistraksi dengan isu harm reduction gitu kan. Ya, tidak terasa nggak? Ternyata waktunya saya sudah mengambil waktu banyak. Saya tahu pasti kita sibuk gitu, apalagi ya kita mau hari Natal kayaknya kita mau kemana-mana. Liburan kayaknya mau gitu. Saya justru keluar rumah ini cuma karena Wis, saya sangat terima kasih sekali Kak waktunya, karena susah mendapatkan waktu beliau ini susah, beliau lagi. Nah saat ini sudah kan dapat waktu sebenarnya dari Jakarta kali ini. Hanya salah kita doakan sabar Kak sebenarnya. Terbuka 19 bulan. Wis, amin, salah. Beliau akhirnya jadi dokter. Harapannya kita saat bisa jadi prof dan bisa membantu kami ini adik-adik kita ini di komunitas supaya bisa lebih inovatif dalam menjalankan program dan bisa menjawab tantangan yang ada. Gitu, kan? Ya. Terima kasih banyak Kak Santi waktunya. Mohon maaf teman-teman, kami memang harus memakai masker dalam melakukan ini karena pandemi belum berakhir dan kita tahu di beberapa kota sudah mulai menerapkan PSBB yang ketat. Ini pandemi bukan main-main. Kak Santi basicnya juga kesehatan masyarakat, beliau dosen juga di UNAS. Beliau lebih paham dengan masalah pandemi. Kita jangan abaikan masalah. Ya, ini bukan maupun juga bagi kita di komunitas juga gitu. Terima kasih banyak lagi sekali lagi Kak Santi. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan kita bisa undang lagi dengan topik pembahasan yang lebih menarik supaya harapannya ini bisa sampai ke masyarakat Kota Makassar, baik pengguna, masyarakat. Saya harapannya juga sih pejabat-pejabat menonton Polda dan mereka lebih kita harus kolaborasi nih gitu. Ayo Santi di mana, Farid di mana, teman-teman yang lain di mana, kita duduk bareng ini, kita selesaikan ini bareng gitu. Oke, Santi terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa saksikan podcast ini banyak banget informasi yang kita dapat dari Kak Santi, sangat berguna. Dan mungkin episode berikutnya kita akan coba membahas episode konten pembahasan yang lain yang menarik, yang tentunya tidak akan lepas dari isu narkotika dan IPS. Itu mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe katanya Bunda Ella. Padahal sebenarnya subscribe gitu. Dan jangan lupa ya teman-teman. Terima kasih lagi sekali lagi Kak Santi. Demikian teman-teman, nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya pada podcast ini. Ya mudah-mudahan dapat memberikan edukasi yang bermanfaat, bisa dipetik hikmahnya segala macam untuk memberikan informasi yang mungkin teman-teman butuhkan di khususnya Kota Makassar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.